Halo, selamat bertemu kembali dengan saya, dosen pengampuh mata kuliah produksi video kreatif digital. Oke, berkembang pula tren-tren video ini dalam bentuk atau format yang beragam. Antara lain, kalau Anda lihat di TikTok, Anda lihat di streaming gitu kan, banyak live video yang muncul ya, live video itu muncul. Kalau Anda lihat di TikTok itu banyak sekali ya sekarang live marketingnya. Nah itu menarik sekali. Dia sangat menjangkau sasaran yang sangat spesifik. Karena yang melihat itu orang-orang itu yang memang tertarik dengan barang kita. Ya, jadi sangat-sangat spesifik dan sangat menarik sekali gitu kan. Live video ini menjadi lebih strategik ya kalau untuk kebutuhan marketing. Kemudian tren berikutnya adalah tentang bagaimana smartphone sebagai perangkat pembuat atau tools untuk membuat video ini menjadi lebih lengkap, lebih canggih gitu kan. Karena apa? Karena orang tuh sekarang bisa membuat sebuah video yang bagus itu dengan menggunakan smartphone. Ya, bahkan di kategori tertentu smartphone itu lebih unggul daripada kamera-kamera lain seperti mirrorless, SLR gitu ya, karena kepraktisannya, kemudian mudah langsung dibagikan. Ya, seperti yang saya lakukan ini sekarang saya menggunakan video pembelajaran ini menggunakan smartphone. Ya, yang penting adalah bagaimana pencahayaannya, angle-nya, kemudian bagaimana kita mengaturnya ya. Seperti itu ya. Sekarang smartphone luar biasa. Produksi smartphone hari ini itu sudah mendukung baik fotografi maupun dunia videografi. Ya, karena untuk kebutuhan mereka-mereka yang menggeluti dunia content creator. Ya, meskipun kebutuhan SLR maupun mirrorless kamera ya untuk videografi itu memang memiliki kelebihannya yang memang dikhususkan untuk situasi atau broadcast tertentu untuk menggunakan kamera. Tapi untuk smartphone hari ini itu bisa juga untuk kebutuhan misalnya untuk kebutuhan YouTube, kebutuhan promosi di media sosial itu sudah cukup Pak, udah lebih dari cukup gitu kan. Nah inilah makanya orang banyak sekali sekarang karena toolsnya sudah banyak, aplikasinya banyak, didukung oleh hardware-nya juga memberikan sebuah peluang bagi kita untuk terjun ke dunia videografi. Oleh karena itu penting hari ini bahwa videografi ini menjadi bagian pembelajaran bagi kita semua. Karena banyaknya kebutuhan orang-orang itu untuk membuat video, maka muncul juga ya kamera-kamera kecil atau kamera-kamera yang praktis diciptakan untuk mendukung kegiatan seorang vlogger atau content creator ini. Baik itu kamera-kamera action cam, kamera-kamera untuk di bawah air, kamera yang waterproof ya, drone gitu ya, ada drone ya. Kemudian ada juga kamera-kamera yang 360 derajat. Nah, ini kamera lagi booming juga nih. Ya, kamera-kamera 360 untuk mendukung misalnya pemasaran yang sifatnya dia ingin melihat berbagai sudut-sudut foto gitu kan, sudut-sudut gambarnya dia secara detail atau secara interaktif. Nah, kamera 360 ini mendukung ya. Kita nanti lihatlah bagaimana 360 ini bisa dimanfaatkan untuk presentasi juga ya, atau untuk kebutuhan vlog, untuk kebutuhan misalnya traveling juga bisa. Kebetulan saya di rumah ada ya kamera Ricoh Theta 360. Nah, itu bisa digunakan itu untuk kebutuhan yang
sifatnya pengambilan gambarnya yang kreatif dan unik. Nah ini karena untuk apa? Mendukung video ini. Meskipun foto juga bisa dia, tapi dia sangat menarik untuk video. Dia bisa 4K gitu kan. Dia bisa disambungkan lewat handphone, ya, jadi dia bisa langsung ditransfer datanya. Nah ini sangat canggih. Saya nggak tahu nanti 5 atau 10 tahun ke depan itu bagaimana teknologi kamera untuk mendukung videografi kreatif ini. Mungkin menurut saya makin lama tuh makin simple, makin praktis. Karena kebutuhan masyarakat tuh dia nggak mau yang bawa kamera berat-berat, kemudian harus transfer bolak-balik, editing lagi. Kalau perlu editing langsung di smartphone-nya. Kan banyak kan sekali aplikasi-aplikasi yang mendukung untuk editing video di aplikasi. Menarik sekali. Baiklah, kemudian untuk sepanjang satu semester ini nanti kita akan mempelajari tahapan-tahapan produksi video kreatif digital ini, mulai dari praproduksi. Praproduksi itu apa sih? Praproduksi itu persiapan produksi. Ya, persiapannya apa aja yang dibutuhkan? Tentunya persiapannya adalah membutuhkan bagaimana mengeluarkan ide atau gagasan kreatif untuk membuat sebuah karya video. Ya, tentunya bagaimana konsepnya, temanya, lalu nanti membuat naskahnya seperti apa, penulisnya mau cari talent yang bagaimana gitu kan, lokasinya di mana gitu kan, menggunakan kamera apa gitu. Nah itu persiapan di praproduksi. Nah itu dibutuhkan yang namanya teknis lah, nanti persiapan teknis seperti apa, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa berpikir kreatif, brainstorming untuk mendapatkan gagasan kreatif. Itu yang paling penting. Ya, karena kalau peralatan udah bagus, persiapan sudah bagus ya, tapi kita sulit untuk mengeluarkan ide-ide kreatif. Itu sama aja ya, percuma. Tapi kalau kita bisa menciptakan atau menghasilkan ide gagasan kreatif, tentunya ini bisa didukung dengan hal-hal lain. Yang penting kan itu, yang bisa dijual tuh itu idenya gitu. Nah terusnya baru ke produksi. Nanti kita belajar tentang produksi. Nah simulasi itu produksi, ngambil gambar, kita coba membuat produksi video vlog, video film pendek, video iklan dan lain-lain dengan berbagai persiapan-persiapan yang Anda butuhkan dan ide-ide kreatif yang sudah disiapkan, gitu kan. Lalu masuk ke pasca produksi. Tentunya ini menyangkut editing. Nah, nanti mungkin selama pembelajaran di sini teknik editingnya kita gunakan teknik editing yang sederhana yang mungkin bisa kita lakukan tanpa harus ekstra kita belajar ya. Tapi kalau kita mau belajar lebih advance lagi, ya bisa Anda mengambil kursus atau belajar-belajar di YouTube juga bisa. Tapi saya mau nanti yang sederhana dulu aja sehingga Anda bisa langsung cepat bisa editing. Mengisi suaranya seperti apa, lalu formatnya, karena nggak bisa di format itu yang video itu formatnya besar ya. Nah, bagaimana ngompresnya, gimana nih durasinya, dipotong-potong gimana. Lalu setelah itu baru kita mulai evaluasi. Ini yang penting, evaluasi. Karena sudah jadi itu harus dievaluasi. Apa-apa yang cocok, apa-apa yang perlu diperbaiki dalam produksi kita. Sehingga nanti bisa feedbacknya kita memulai lagi dalam praproduksi itu menjadi jauh lebih baik, jadi lebih bagus. Nah itulah materi kita sepanjang satu semester ini yang akan kita bahas. Tentunya saya harapkan teman-teman bisa mencari referensi lain untuk menambah wawasan Anda. Sehingga bila nanti Anda mendapatkan kesulitan atau hambatan atau ada tantangan tertentu, kita bisa diskusikan sama-sama. Demikian dari saya, kuliah minggu ini tentang produksi video kreatif digital. Sampai bertemu di kuliah mendatang. Terima kasih. Wassalam. Can I call you baby? Can you be my friend? Can you be my lover up until the